Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati firman-Nya. Itu berarti bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengar suara-Nya, mendengar isi hati-Nya, dan biarlah kita mempergunakan momen ini untuk kita sama-sama belajar dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih dan kemurahan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami, biarlah setiap puji-pujian, penyembahan, persembahan yang sudah kami berikan bagi Tuhan menjadi suatu persembahan yang menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tibalah waktunya untuk kami sama-sama mau mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah menuntun setiap hati pendengaran kami, sehingga firman-Mu hari ini benar-benar menjadi bagian dalam hati kami, menjadi solusi daripada setiap pergumulan, bahkan setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya kuasa dan hikmat daripada Allah yang menuntun, menyertai, memampukan hamba-Mu untuk berbicara mengatasnamakan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah dan kasih karunia-Mu sajalah menolong memampukan hamba-Mu. Dan kami bersyukur, kami sama-sama mau belajar firman Tuhan di ibadah minggu saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang berada dan hari ini adalah minggu terakhir, minggu keempat daripada bulan Juli. Tanpa terasa, sudah setengah tahun kita melewati, kita berada pada pertengahan tahun 2020. Begitu cepat sekali. Dan situasinya kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Kurang lebih ada 4 bulan kita jalani bersama. Dan dalam bulan Juli ini kita berbicara, tema besar kita, pasti ada jalan. Dan sudah 3 kali kita banyak mendengar bagaimana cerita-cerita Alkitab yang luar biasa, bahwa setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi, di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Itu iman kita dan kita percayai. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sendiri pun sudah mengalami dan sering mengalami dan akan terus mengalami bagaimana ketika kebuntuan hidup kita hadapi, pasti selalu ada jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan fakta-fakta Alkitab terlalu banyak untuk kita berbicara tentang cerita-cerita bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melepaskan. Dan sebenarnya tidak cukup hanya 4 minggu saja. Masih banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab bagaimana Allah tampil sebagai pahlawan, menolong kita, menolong umatnya ketika mereka dalam pergumulan dan masalah-masalah yang berat. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih berkaitan sama, masih berbicara tentang pasti ada jalan, tapi saya akan melihat daripada satu perspektif yang berbeda. Dan hari ini mari kita akan lihat Matius pasal 15. Pembacaan kita hari ini Matius pasal 15, ayatnya yang ke-21 sampai ke-28. Silakan Bapak Ibu di rumah dan yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita membacanya, menyimaknya, ceritanya seperti apa. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi."
Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya berikan perikop daripada khotbah minggu ini, yaitu ketika Allah berdiam. Jadi tema kecilnya dari tema besar kita pasti ada jalan, dan saya berikan tema kecilnya hari ini melalui berdasarkan teks ini adalah ketika Allah berdiam. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mayoritas kita mungkin pernah mendengar orang mengkhotbahkan bagian ini. Dan setahu saya banyak sekali orang mengkhotbahkan bagian ini. Mereka hanya fokus melihat tentang bagaimana perjuangan iman daripada perempuan ini. Dan saya pun juga sudah berapa tahun lalu saya pernah juga khotbahkan ini, tapi saya melihatnya dari sisi perjuangan daripada perempuan Kanaan ini supaya anaknya disembuhkan. Nah, jadi kita banyak sekali mendengar cerita ini tentang perempuan Kanaan ini yang anaknya disembuhkan Tuhan, tapi hanya lihat dari sisi respon daripada perempuan tersebut. Apa yang dilakukan, bagaimana kegigihannya, bagaimana perjuangannya untuk berjumpa dengan Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sudah lama kerasukan setan. Nah, tapi hari ini saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana dari sisi Allah, dari sisi Yesus, bagaimana Dia melihat, bagaimana Dia merespon ketika kita datang dengan persoalan-persoalan kita. Banyak yang kita dengarkan bagaimana respon kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan jalan keluar dari Yesus. Tapi hari ini kita akan lebih khusus melihat bagaimana Yesus menilai, bagaimana Yesus merespon daripada setiap pergumulan yang kita hadapi. Khususnya kita akan belajar bagaimana Yesus sendiri merespon, menilai, memperlakukan perempuan ini. Nah, kalau kita baca cerita ini, Bapak dikasih Tuhan, bahwa memang tujuan daripada wanita ini datang kepada Yesus, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, cuma satu kok tujuannya. Supaya anaknya yang sudah lama kerasukan setan dan menderita. Jadi, kita sudah tahu, udah pasti bahwa anak ini kerasukan setan, dan dilanjutkan dia menderita. Artinya karena kerasukan setan, anak daripada perempuan Kanaan ini menderita begitu lama. Nah, tujuannya datang kepada Yesus cuma satu, supaya anaknya ini bisa dipulihkan, anaknya ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan perempuan Kanaan tersebut bukanlah datang supaya dia makin mengenal siapa Tuhan, supaya imannya makin dikuatkan, tidak. Tapi tujuannya lagi supaya apa? Masalahnya ini diselesaikan oleh Yesus. Karena pasti dia sudah mendengar cerita perbuatan Yesus bahwa Yesus itu ajaib. Yesus itu bisa menyembuhkan. Yesus itu bisa melepaskan. Yesus itu mampu mengusir setan. Tujuannya satu, supaya anaknya disembuhkan. Dan kalau dikasih oleh Tuhan Yesus kan, kalau kita mau refleksi dalam kehidupan kita, banyak pun di antara kita datang kepada Tuhan hanya apa? Karena kita datang mau membawa masalah kita, membawa pergumulan kita, membawa kesulitan kita kepada Tuhan. Jujur, banyak pun kita dan mungkin mayoritas kita demikian. Tidak salah sih, tidak salah. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa ketika kita datang kepada Yesus, membawa segala kesulitan, pergumulan kita, masalah apapun kita, ini bagaimana Yesus merespon. Bagaimana Yesus menilai, bagaimana Yesus memperlakukan kita. Dan inilah yang akan kita lihat, bahwa terkadang dalam pergumulan kita, tidak selamanya kita datang kepada Yesus, berdoa langsung Tuhan tolong. Tidak selamanya pola itu terjadi. Terkadang kita datang butuh waktu yang lama, butuh waktu yang mungkin sedang, bahkan ada yang mungkin cepat.
pola-pola Yesus tidak selalu menjadi satu pola yang baku untuk dia menolong kita. Dan hari ini kita akan lebih melihat bahwa bagaimana Yesus melihat, menilai, dan merespon masalah yang dihadapi perempuan tersebut. Yang pertama kita melihat adalah Yesus lebih tertarik pada pemohon, bukan pada permohonannya. Saya ulangi, Yesus lebih tertarik kepada pemohon. Pemohon ini adalah perempuan Kanaan daripada permohonannya. Apa permohonannya? Anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan, dibebaskan. Dengan kata lain bahwa Yesus itu lebih tertarik kepada orangnya daripada masalahnya. Nah, Yesus lebih tertarik kepada orangnya, kepada pribadi kita, daripada masalah yang kita hadapi. Seringkali kan kita berkata, wah mungkin Tuhan itu kok tidak menolong saya, tidak mengubah saya, tidak melakukan sesuatu yang ajaib atau mujizat begitu bagi hidup saya. Tapi mari kita akan melihat bahwa terkadang pola Yesus dalam menolong kita, itu Yesus tidak tertarik kepada pergumulan kita, tidak tertarik kepada kesulitan kita, tapi Yesus lebih tertarik kepada orangnya, kepada pribadi kita. Supaya apa? Supaya orangnya diubahkan Tuhan. Karena jauh lebih tertarik bagi Tuhan, kita ini diubahkan, kita ini dimurnikan, kita ini dipulihkan, lebih daripada hanya masalah kita diselesaikan. Karena kalau kita jujur, banyak orang kan gitu. Kalau hatinya tidak diubahkan oleh Tuhan, cara pandang dia, konsep dia tentang Tuhan tidak benar, Tuhan bisa selamatkan dia, Tuhan bisa tolong dia, Tuhan bisa luputkan dia, tapi setelah itu dia akan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Konsep pemahaman dia tentang Tuhan keliru. Nah, kita akan melihat di sini bahwa apa buktinya? Apa buktinya bahwa Yesus itu tidak tertarik lebih dahulu kepada permohonan daripada perempuan Kanaan ini, tapi Yesus lebih tertarik kepada perempuan Kanaan ini sendiri. Dengan kata lain saya katakan tadi bahwa Yesus jauh lebih tertarik kepada perempuan ini daripada masalah yang dihadapi. Buktinya apa? Kita akan lihat. Buktinya gini, ketika perempuan itu datang, perempuan Kanaan kepada Yesus, memohon, kalau kita baca di ayatnya yang ke-22, Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan itu kerasukan setan dan sangat menderita." Dia menyampaikan apa yang sedang dia hadapi. Dia sedang menyampaikan pergumulan dia, kesulitan dia, yaitu anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, Yesus tidak bertanya begini kepada dia. Seandainya kalau Yesus tertarik kepada permohonan dia bahwa anaknya kerasukan setan, mungkin Yesus akan bertanya begini, "Anakmu sudah beberapa lama sakit? Anakmu ini sudah berapa lama dia sakit? Berapa lama dia menderita?" Atau mungkin Yesus bertanya begini kepada perempuan tersebut, "Anak ini sudah dibawa kemana saja dia berobat? Sudah berapa mungkin tabib? Sudah berapa orang yang Anda bawa kepada anak ini untuk disembuhkan?" Tapi Yesus tidak bertanya demikian. Justru kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus malah berdiam diri. Nah, Yesus sama sekali tidak tertarik dengan permohonan daripada perempuan ini. Makanya dia tidak bertanya, "Anakmu sudah berapa lama sakit? Sudah dibawa kemana saja dia berobat?" Karena apa? Kembali saya katakan tadi bahwa Yesus lebih tertarik kepada perempuan Kanaan ini, supaya dia diubahkan, supaya imannya dikuatkan, supaya konsep dia tentang Tuhan itu benar melalui masalah yang dia hadapi. Terkadang kan kita gitu, kita pengen supaya masalah kita cepat selesai, masalah kita cepat dibereskan Tuhan, padahal konsep kita tentang Tuhan itu salah kadang-kadang. Makanya ingat waktu saya katakan minggu kemarin bahwa seringkali kita memperlakukan Tuhan itu seperti apa? Seperti obat. Kita hanya butuh Tuhan ketika kita sakit. Setelah kita sembuh, kita nggak butuh Tuhan karena kita punya konsep bahwa Tuhan itu seperti obat yang kita hanya butuh ketika kita sakit. Dan seringkali kan seperti itu.
Seringkali kan seperti itu. Nah, menariknya bahwa Yesus ketika melihat dan menilai ketika perempuan akan datang dengan pergumulannya yang berat, Yesus itu jauh tertarik untuk mengubahkan perempuan tersebut daripada hanya sekedar membuat masalahnya selesai, yaitu anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Bisa nggak Tuhan sembuhkan seketika? Bisa. Dia berkuasa atas segala macam penyakit, berkuasa atas iblis. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Nah, justru kita melihat bagaimana Yesus mau mengubah perempuan ini. Dia tidak langsung seketika mengabulkan permohonan dia supaya anaknya disembuhkan Tuhan, anaknya dilepaskan Tuhan. Bagaimana cara Yesus mengubah perempuan ini? Membuat konsep dia tentang Tuhan itu benar, membuat imannya itu menjadi kuat melalui masalah yang dihadapi. Coba kita lihat. Yang pertama adalah ayat 23. Yesus berdiam diri. Yesus tidak menjawab sama sekali. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Kalau tadi kita baca ayat 22, bahwa perempuan ini datang dengan permohonan, dengan bahasa belas kasihan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Apa respon Yesus? Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus tidak menjawab sama sekali. Dia datang dengan permohonannya, kerinduan dia, harapan dia supaya anaknya dipulihkan Tuhan. Tapi apa respon Yesus? Yesus tidak bertanya apa-apa, tapi Yesus berdiam diri. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali pun kita dalam hidup ini, ketika kita datang kepada Tuhan dengan banyak pergumulan kita, dan kita mau bahwa Tuhan dengan waktu yang cepat segera menolong kita. Tapi kalau kita mau jujur, lihat pengalaman hidup kita masing-masing. Banyak kali Tuhan itu berdiam ketika kita datang kepada Dia. Dan inilah yang Yesus lakukan kepada perempuan ini. Bahwa dia datang dengan kerinduan, dengan bahasa belas kasihan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berdiam. Yesus tidak menjawab apa-apa. Yang berikut ayat 24, bukan hanya Yesus diam. Ya. Ayat 24, malah perempuan ini tidak dianggap oleh Yesus. Ya. Ayat 23. Ayat 24 kita baca ayat 24. Ya. Jadi setelah perempuan itu berteriak, lalu Yesus berdiam, kemudian murid-murid berkata kepada Yesus, ayat masih 23, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, ini jawaban Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi selain Yesus diam, Yesus menjawab lagi perempuan ini karena ada suruhan daripada murid-murid ini, karena mungkin perempuan ini terus berteriak. Ya. Akhirnya Yesus berkata begini, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kanaan itu bukan wilayah Israel, bukan bagian daripada wilayah Israel. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di kalangan Israel, secara tidak langsung Yesus menolak perempuan ini. Yesus tidak menganggap perempuan ini. Dan Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Selain Yesus diam, Yesus tidak menganggap perempuan ini. Yang keempat yang Yesus lakukan untuk mengubah perempuan ini melalui masalah yang dihadapi adalah, tidak hanya Yesus diam, Yesus tidak menganggap dia, malah Yesus menolak perempuan ini. Ayat 25. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat. Jadi ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dia tidak menyerah, karena dia tahu dia bukan Israel, dia adalah dia orang Kanaan yang bukan bagian daripada Israel. Tapi perempuan ini tidak menyerah, dia datang terus. Dan dia berkata, ayat 25, tetapi perempuan itu berkata dan mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, ini jawaban Yesus ketiga,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, Yesus mengatakan begini, tidak patut mengambil roti yang harus diberikan kepada anak-anak. Anak-anak ini adalah gambaran Israel. Lalu diberikan kepada anjing-anjing. Dengan kata lain tanda kutip, Yesus ini mengusir perempuan ini dengan cara yang kasar. Dengan cara yang kasar. Dengan dikatakan bahwa tidak patut memberikan roti yang wajib diberikan kepada anak-anak, tapi diberikan kepada anjing. Apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana cara Tuhan itu mengubah perempuan ini. Ya, bagaimana cara Yesus memperlakukan perempuan. Dia datang dengan masalah, dengan harapan bahwa anaknya segera, dengan satu kata Yesus mendoakan dan dia langsung sembuh anaknya. Tapi justru dia datang kepada Yesus, Yesus berdiam diri, Yesus menolak dia tidak dianggap, bahkan Yesus menolak perempuan ini. Dan Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika hidup kita diperhadapkan dengan pergumulan kita, ketika doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, ketika doa kita seolah-olah tidak dianggap oleh Tuhan, bahkan ketika seolah-olah Allah itu menolak doa kita, sebenarnya Tuhan sedang mau mengubah kehidupan kita. Tuhan sedang mau membentuk iman kita, supaya iman kita bukan hanya iman karena mujizat. Banyak orang percaya Tuhan karena mujizat. Banyak orang iman kita hanya berdasarkan karena hal-hal yang spektakuler. Ketika Tuhan diam, ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa, ketika malah Tuhan itu seolah-olah tidak menganggap kita, masihkah kita percaya? Masihkah kita percaya? Sebenarnya Tuhan sedang mau mengubah perempuan ini, bahwa imannya bukan karena iman mujizat. Imannya bukan karena hal-hal yang ajaib saja. Tapi ketika seolah-olah Yesus berdiam diri, ketika seolah-olah Yesus menolak dia, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Ketika Tuhan datang dalam bumi ini, dalam satu perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 18, 1-8 tentang hakim yang jahat. Ada seorang perempuan, seorang janda datang kepada seorang hakim mengadukan masalahnya. Terus-menerus dia datang. Lalu hakim yang lalim itu berkata, lebih baik saya kabulkan permintaan daripada janda ini, daripada dia terus menyusahkan saya. Lalu kalimat terakhir di ayat 8, dia katakan begini, ketika anak manusia datang ke bumi, masih adakah ia mendapatkan iman? Hari saya mengatakan kepada kita, ketika Yesus seolah-olah diam dari pergumulan kita, ketika Yesus seolah-olah tidak menganggap setiap doa-doa kita, masih adakah iman dalam setiap hati kita? Masihkah kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mampu menolong kita? Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita baca ceritanya ini, kalau kita baca ceritanya selanjutnya, setelah perempuan ini Tuhan melihat bagaimana dia diubahkan Tuhan. Yesus diam, Yesus tidak anggap, Yesus menolak dia. Dia tetap datang kepada Tuhan. Benar-benar imannya dikuatkan, imannya dimurnikan di situ. Tuhan lihat imannya sudah diubahkan Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Mujizat terlalu kecil. Kita baca pada ayat terakhir. Anaknya pun juga disembuhkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata di ayatnya yang ke-29, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Artinya kesembuhan, mujizat, pertolongan itu terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi marilah, lihatlah setiap pergumulan masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah sarana untuk Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Makanya saya mau katakan untuk kita semua hari ini, bahwa ketika kita sedang dalam pergumulan kita, jangan cepat-cepat bertanya, Tuhan kapan ini masalah selesai? Tuhan kapan ini pergumulan selesai? Tapi bertanyalah, Tuhan, apa yang Tuhan mau ubahkan dalam diri saya melalui masalah ini? Bertanyalah, apa yang Tuhan mau ubahkan dalam diri saya melalui masalah ini? Karena untuk menyelesaikan masalah terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi ketika dia datang, masih adakah iman di bumi? Yang terakhir.
Yang terakhir, bagaimana respon Yesus? Jadi respon Yesus pertama kepada perempuan ini adalah Yesus lebih tertarik kepada orangnya, kepada perempuan karena daripada masalahnya. Karena tujuan Yesus malah mau mengubahkan daripada perempuan. Yang terakhir adalah apa respon Yesus yang perlu kita pelajari di sini adalah Yesus mau mengajarkan bahwa setiap jalan keluar, setiap solusi, setiap jawaban dari pergumulan kita itu adalah anugerah. Nah, jadi hal yang kedua yang Yesus mau mengajarkan daripada perempuannya selain mengubahkan imannya dia, mengubahkan hidup daripada perempuan ini, mengubahkan konsep dia kepada Tuhan bahwa mengikut Tuhan bukan sekedar karena mujizat. Tetapi hal kedua yang Yesus mau mengajarkan kepada kita semua melalui cerita perempuan Kanaan ini adalah setiap jawaban doa, setiap jalan keluar, setiap pertolongan Tuhan adalah anugerah Tuhan semata. Apa itu anugerah? Saya sering bilang anugerah atau kasih karunia itu bicara tentang kita ini menerima sesuatu yang tidak pantas kita terima. Sesuatu yang terbaik yang kita terima, padahal kita nggak pantas terima hal itu. Coba kita lihat ayat 26 dan 28. Ya, 26 dan 20 sampai 28. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gambaran Yesus terhadap perempuan Kanaan ini itu seperti anjing. Ya. Anjing itu adalah binatang yang haram, sekaligus dia najis. Kalau kita baca di Keluaran pasal 22 ayat 31, kenapa disebut binatang yang haram? Karena anjing ini pemakan bangkai. Makanya bagi orang Israel dia dalam kategori haram. Tapi kalau kita kan ini haram gitu, halal gitu ya. Sesuatu yang enak kita makan. Selain haram, anjing juga itu adalah binatang yang najis. Kenapa najis? Karena anjing ini itu makan muntahnya sendiri. Dan itu dikategorikan najis. Kita baca dalam Amsal pasal 26 ayat 11 dikatakan anjing itu seperti apa? Orang bodoh itu seperti apa? Seperti anjing kembali kepada muntahnya. Nah, Tuhan itu menggambarkan perempuan Kanaan ini itu seperti anjing, tanda kutip ya. Karena dikatakan tadi bahwa tidak patut menyediakan roti bagi anak-anak dan itu dilemparkan kepada anjing. Kita sudah tahu bahwa yang dimaksud Yesus anjing ini adalah perempuan Kanaan ini karena dia bukan bagian daripada orang Israel, orang Kanaan. Dia adalah orang Kanaan. Dan sebenarnya ini adalah sebuah gambaran. Ini adalah sebuah gambaran. Bahkan kita lihat di ayat selanjutnya, di ayatnya yang ke-27 lagi itu ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Jadi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Dengan kata lain begini, saya mau katakan bahwa ketika kita mendapat sesuatu daripada Tuhan, kita ini orang-orang nggak pantas, nggak layak. Perempuan Kanaan itu adalah orang yang tidak pantas menerima anugerah daripada Tuhan. Tidak pantas menerima anaknya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mempantaskan dia. Tuhan melayakkan dia. Tuhan membuat dia istimewa, mendapat hak istimewa. Itulah yang saya sebut tadi, anugerah. Anugerah. Kita ini cuma dapat remah-remah daripada Tuhan. Artinya begini, jangan pernah kita berbangga diri. Setiap jawaban doa, setiap solusi daripada atau jalan keluar daripada setiap pergumulan kita, saya mau katakan itu anugerah daripada Tuhan. Kita tidak pantas sebenarnya ditolong seperti perempuan Kanaan ini. Kita hanya mendapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita tidak pantas untuk mendapatkannya yang terbaik. Tapi Allah membuat kita istimewa. Allah membuat kita mendapatkan anugerah sehingga kita bisa mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Melalui kisah perempuan Kanaan ini, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita hari ini bahwa
apapun setiap pergumulan kita hari ini, ketika Tuhan menolong kita, ayo mari kita lihat, itu bukan sekedar karena usaha kita. Bukan sekedar karena kita berusaha sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oke, itu adalah sarana. Tapi di balik semuanya itu adalah ketika Allah membuka pintu, itu karena kasih karunia-Nya. Kita dianggap, kita diberikan contoh seperti anjing yang jahat, yang hanya mendapatkan remah-remah daripada makanan yang jatuh dari meja tuannya. Hari ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mau mengajarkan kita hari ini bahwa setiap jawaban doa, setiap solusi daripada pergumulan kita, ingat itu anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kemampuan kita. Doa kita, doa puasa kita, kedekatan kita dengan sama Tuhan itu hanya sekedar sarana saja. Tapi kuncinya adalah ketika kita mendapat sesuatu terbaik karena anugerah daripada Tuhan. Saya pernah katakan berkali-kali dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, saya katakan begini bahwa Allah itu tidak punya kewajiban untuk menjawab setiap doa kita, untuk menolong kita. Dia tidak punya kewajiban. Siapakah kita ini? Kita orang berdosa. Kita orang-orang yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Kita orang-orang najis. Kita ini orang-orang yang tidak layak sama sekali, seperti perempuan Kanaan ini. Tapi kalau hari ini kita dilayakkan oleh Tuhan, kalau hari ini kita mendapatkan remah-remah yang jatuh ke meja Tuhannya, dari meja Tuhan seperti cerita ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah bangga. Jangan pernah kita merasa sombong ketika pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan. Sebenarnya semakin banyak kita ditolong oleh Tuhan, semakin banyak kita lihat mujizat Tuhan, semakin kita harus rendah hati. Karena kita sebenarnya tidak layak untuk menerima segala berkat itu. Tapi Tuhan melayakkan kita, membuat kita pantas menerima berkat itu. Seperti cerita perempuan Kanaan ini. Dia sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Dia adalah orang Kanaan, orang kafir, orang yang bukan bagian daripada Israel. Tapi Tuhan menolong dia. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, apapun pergumulan kita, apapun setiap masalah kita, pasti ada jalan. Tapi izinkanlah Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk mengubahkan kita. Izinkanlah Tuhan untuk mengubahkan kita daripada setiap pergumulan kita. Allah, Tuhan kita, jauh lebih tertarik kepada pribadi kita daripada masalah kita. Karena bagi Tuhan, terlalu kecil bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Saya katakan tadi, ketika dalam pergumulan, jangan cepat-cepat bertanya, Tuhan kapan masalah ini selesai? Tuhan, kapan masalah ini berlalu? Tapi bertanyalah kepada Tuhan hari ini, Tuhan, apa yang Kau mau ubahkan dalam diri saya melalui masalah yang sedang saya hadapi? Dan mari melihat bahwa setiap jawaban doa kita itu adalah anugerah Tuhan. Allah mempantaskan kita untuk menerima hal yang terbaik. Dalam diri Allah tidak ada kewajiban untuk memberi bagi kita yang terbaik. Kita manusia sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Tapi anugerahnya mengangkat kita, melayakkan kita, mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Jangan pernah berbangga diri. Jangan pernah kita sombong dengan segala macam mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Saya katakan tadi bahwa sebenarnya semakin banyak kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, harusnya membuat kita semakin rendah hati. Karena dengan kata lain, Tuhan semakin beranugerah bagi kita. Saya tutup dengan satu kalimat untuk kita semua hari ini. Jika jawaban doa adalah anugerah, maka saya hanyalah berserah pada anugerah Allah yang penuh belas kasihan. Ya. Setiap jawaban, doa, solusi hanyalah anugerah. Maka bagian kita hanyalah berserah pada anugerah Tuhan yang penuh belas kasihan. Bukan menuntut. Karena segala waktu
yang indah ada dalam rancangan dan waktunya Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Kita mampu melihat bagaimana setiap masalah dari sisi Allah melihat, menilai, dan merespon kita. Kiranya kita terus diberkati Tuhan dalam anugerah-Nya yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami sungguh belajar dari firman-Mu hari ini. Bagaimana Engkau menilai, Engkau merespon daripada perempuan Kanaan yang datang dengan masalah yang besar, anaknya kerasukan setan dan menderita. Tapi Engkau jauh lebih tertarik untuk mau mengubahkan perempuan ini daripada sekedar masalahnya. Tolonglah kami Tuhan hari ini, seberat apapun, selama apapun pergumulan kami, biarlah kami rindu melalui setiap pergumulan kami, setiap masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau Tuhan Engkau ubahkan kami melalui pergumulan kami. Iman kami bukan sekedar hanya karena mujizat. Tapi kami rindu ada hal yang lebih baik. Ada mujizat yang lebih besar daripada sekedar kami mengalami pertolongan, yaitu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Pengenalan kami kepada Tuhan makin benar melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga belajar hari ini bahwa setiap jawaban doa, setiap solusi yang Tuhan berikan itu anugerah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang najis, orang-orang yang berdosa. Tapi ketika kami mendapatkan berkat yang terbaik, oleh anugerah Tuhan yang mempantaskan kami untuk mendapatkannya itu. Sehingga tidak ada ruang bagi kami untuk kami sombong dan berbangga diri. Semakin banyak kami melihat berkat Tuhan, semakin membuat kami rendah hati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran-Mu ini boleh termata dalam setiap hati umat yang mendengarkan hari ini. Dan apapun setiap pergumulan kami, setiap masalah sedang kami hadapi hari ini, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami dan mengubahkan setiap hidup kami melalui setiap pergumulan yang kami hadapi. Sehingga kami makin mengenal siapa Tuhan. Kami makin mengenal Allah yang benar melalui setiap pergumulan kami. Sebagaimana Ayub makin mengenal siapa Tuhan melalui pergumulan-pergumulannya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Materaikan firman-Mu hari ini bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sumber segala berkat, sumber segala anugerah. Biar angkat kedua tangan kita menerima berkat yang terbaik daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.